Theos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan buka konten dengan judul titik blind spot, titik rabun, dan titik light spot doktrin homoiousios. Ya, itu corak doktrin subordinat. Nah, kemarin sudah saya bahas tentang titik blind spot oneness, homoousios hipostasis, dan homoousios pribadi. Jadi ini tiba saatnya giliran doktrin yang saya yakini, yaitu doktrin subordinat. Apakah betul doktrin subordinat memiliki titik blind spot? Iya, sama. Corak trinitas itu memiliki risiko. Memiliki risiko doktrin. Apapun yang kalian pilih itu memiliki risiko doktrin. Ya, makanya orang-orang pintar itu justru menghindari doktrin trinitas ini. Karena dia itu pintar dan dia ngerti risiko doktrin, makanya takut. Gitu. Loh, Pak Jody, katanya orang Kristen itu martir aja tidak takut. Mati demi nama Tuhan aja tidak takut gitu. Ya karena mereka kan konteksnya lain. Kalau martir itu kan dianiaya, ya. Dianiaya itu dari luar pengaruhnya. Kalau doktrin trinitas ini dari dalam pengaruhnya, ya, dianggap bidat, dianggap sesat, dianggap masuk neraka, itu mereka takut. Mereka sangat terintimidasi dengan itu. Makanya jangan heran untuk konteks corak trinitas ini, semakin orang itu semakin belajar, semakin tidak berani mengambil keputusan. Gitu. Semakin dia itu menjadi doktor teologi, semakin tidak berani mengambil keputusan. Ya, dia hanya berani mengambil keputusan berdasarkan teman-temannya dan sekeliling dia. Kalau sekeliling dia tuh homoousios pribadi, ya dia ikut homoousios pribadi. Ya walaupun dia tahu kalau itu salah, gitu, tapi cuma diem. Loh kok bisa begitu? Memang begitu. Ya, doktrin trinitas itu begitu. Panjenengan harus tahu. Ya. Makanya orang-orang pintar itu rata-rata menghindar dari topik ini. Ya, pokoknya yang beda ya dibedakan, yang sama ya disamakan. Udah gitu aja. Ya, kita tidak usah memaksakan kehendak begitu. Jadi mereka akan gagal paham bahwa corak doktrin trinitas ini adalah sebuah pergerakan. Sebuah pergerakan komunitas, sebuah pergerakan untuk menghimpun kekuatan, sebuah pergerakan untuk menghimpun galangan dana, sebuah pergerakan untuk membuat kekuatan orang-orang Kristen memiliki corak doktrin yang sama. Mereka nggak bisa melihat itu, nggak bisa. Ya, dalam realitas konkret, corak trinitas ini memang sangat berpengaruh terhadap penggalangan dana, terhadap pembangunan gedung, terhadap bentuk-bentuk pelayanan, sangat berpengaruh. Ya, misalkan ya di suatu daerah tertentu, ya, anggap aja lah ini di daerah timur gitu lah, ya. Di daerah timur di mana mayoritas Kristen ya. Semula gerejanya itu menganut homoousios hipostasis. Lalu muncul gereja bercorak doktrin oneness di sana. Ini corak doktrin oneness ini sapu jagat, bro. Ya, dalam jangka waktu 2 tahun bisa menghapus semua itu. Ya, jemaat-jemaat yang ada di corak doktrin homoousios hipostasis kosong, pindah. Ya, saya nggak menakut-nakutin. Karena apa? Karena corak doktrin trinitas itu adalah sebuah pergerakan. Ya, sebuah pergerakan di mana semua orang itu ingin ikut andil di dalamnya. Semua orang itu terpesona, terpukau, dan terpikat oleh corak doktrin trinitas ini. Makanya jangan heran
beberapa orang tuh terus bergerak, nggak peduli dia. Dikatain bidat, dikatain sesat, dikatain gembel, dikatain sinting, apapun juga tetap bergerak dia, konsisten. Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Ya memang corak Trinitas ini sebuah pergerakan. Ya makanya jangan remehkan yang namanya doktrin Trinitas. Ya memang agak ruwet. Ruwetnya di mana? Mengandung resiko, mengandung titik-titik blind spot. Nah, ini yang akan saya jelaskan di mana letak titik-titik blind spot doktrin yang saya yakini alias doktrin subordinat atau yang panjenengan kenal homoiousios. Ya, kita langsung saja menuju bacaan 1 Samuel 8 ayat 7 sampai 8. Mulai dari ayat 6 dulu ya, biar tahu latar belakangnya. 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Yahweh. Ya. Lalu kemudian Yahweh berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikian juga dilakukan mereka kepadamu." Nah, ini adalah konteks latar belakang bagaimana bangsa Israel itu tidak mendengarkan Shema Israel. Ya, Shema Israel itu adalah konteks di saat bangsa Israel tidak mendengarkan Shema Israel. Ulangan 6 ayat 4 berkata pada, "Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita Esa." Ya. Kenapa kok ada tulisannya dengarlah? Karena memang bangsa Israel sering tidak mendengarkan Shema Israel. Mudeng ya? Sehingga konteksnya ini adalah bagaimana bangsa Israel tidak mendengarkan Shema Israel. Jadi titik blind spot doktrin subordinat di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu kenapa dijadikan titik blind spot? Ya karena doktrin Trinitas dibawa ke ayat ini. Begitu. Jadi keesaan Yahweh itu dibawa di dalam konteks doktrin Trinitas. Ya jadilah ayat ini ayat blind spot. Mudeng ya? Padahal ayat ini sebetulnya tidak membahas tentang Trinitas. Ya kan, mana pernah bangsa Israel mendengar konsep Trinitas betul? Nggak ada. Makanya karena Ulangan 6 ayat 4 ini dibawa ke konsep Trinitas, ya. Makanya Ulangan 6 ayat 4 itu menjadi titik blind spot yang dilatar belakangi 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 8. Itu adalah kejadian bagaimana bangsa Israel itu tidak mendengarkan Shema Israel. Mudeng ya? Jelas sekali Ulangan 6 ayat 4 itu tentang modalisme atau keesaan Yahweh. Ya, Yahweh tempat beribadah bangsa Israel.
itu sekaligus menjadi raja atau Adonai atau tuan atau penguasa bagi bangsa Israel untuk membuat undang-undang dan peraturan. Di sini posisinya Yahweh sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai pembuat peraturan. Di sini Yahweh tempat bangsa Israel beribadah. Nah, keesaan Tuhan dan Allah pada diri Yahweh itulah Ulangan 6 ayat 4. Itulah yang membuat doktrin homoiousios atau doktrin subordinat mengalami titik blind spot. Loh karena apa? Loh karena memang ini modalisme, bro. Modalisme. Jadi Yahweh itu berperan sebagai raja, Yahweh juga berperan sebagai Allah. Dua-duanya itu adalah Yahweh. Dan itu alkitabiah. Itu memang doktrin oneness. Ya, keesaan Yahweh di dalam perjanjian lama itu memang modalisme. Itu memang oneness. Mudeng ya? Itu yang menjadi titik blind spot bagi orang yang bercorak doktrin subordinat atau triteos. Ya, itu doktrin itu menjadi titik blind spot. Yang lebih parah lagi di dalam Markus 12 ayat 29 itu Tuhan Yesus juga berkata, "Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita Esa." Jadi perannya itu bukan hanya double, bro. Ya, Yahweh itu berperan sebagai Tuhan, berperan sebagai Allah, berperan juga sebagai Tuhan Yesus. Ya, berperan sebagai manusia Yesus Kristus. Ya ampun. Ya, benar-benar itu modalismenya komplit. Modalismenya trimodal. Ya, triwayang. Di dalam Markus 12 ayat 29 itu sudah jelas itu. Ya sudah clear banget itu merupakan titik blind spot yang berdoktrin triteos. Ya, keesaan Yahweh tidak bisa terbantahkan. Ya, keesaan Yahweh nggak bisa terbantahkan, ya, nggak bisa. Ya, di dalam Markus 12 ayat 29 itu benar-benar sudah doktrin triteos nungsep di ayat itu menjadi titik blind spot. Gitu. Loh kok bisa begitu? Lah karena itu memang konteksnya ya. Konteksnya itu memang bangsa Israel di zaman dulu ya, tidak mendengarkan Shema Israel. Yang pertama kali mereka lakukan itu menjadikan Saul menjadi raja. Jadi raja dan tempat beribadah bangsa Israel itu berbeda, sudah tidak Esa lagi. Tapi karena itu adalah free will atau kehendak bebas dari mereka, maka Tuhan Yahweh itu menghormati kehendak bebas mereka. Makanya mengizinkan Samuel untuk melantik Saul menjadi raja. Nah, dari sinilah tuh nampak titik blind spot doktrin homoiousios atau doktrin triteos atau doktrin subordinat. Loh kok bisa begitu? Oh karena sudah jelas. Sudah jelas itu benar-benar modalisme banget. Modalisme banget, bro. Itu triwayang ya, triwayang kalau saya sebut di dalam Markus 12 ayat 29 itu triwayang. Ya, Yahweh itu menjadi raja, Yahweh menjadi tempat disembah, Yahweh menjadi manusia Kristus Yesus. Udah komplit. Triwayang. Ya. Kalau ada orang triteos mendebat Markus 12 ayat 29 udah pasti nungsep. Nggak bisa. Loh karena apa? Karena itu memang titik blind spot. Ayat itu memang menguatkan orang yang bercorak doktrin modalisme atau oneness. Kuat sekali. Memang ayat itu bercorak doktrin oneness. Begitu. Kalau misalkan orang doktrin oneness berdebat dengan orang triteos, dan mereka bilang skakmat triteos, ini Markus 12 ayat 29, ya memang skakmat. Memang skakmat. Ya.
Ya orang Triteos ya ngomong, loh itu memang bentuk modalisme. Ya, bentuk keesaan Yahweh. Jadi Yahweh ini berperan sebagai raja, berperan sebagai yang disembah, berperan sebagai manusia Kristus Yesus, Yahweh semua. Keesaan Yahweh. Itulah di dalam Markus 12 ayat 29. Udah jelas itu titik blind spot. Nggak bisa doktrin subordinat Triteos itu mau lari kemana, dikasih ayat itu sudah nungsep. Ya, lo terus gimana Pak Jody, doktrin Trinitas kok nungsep? Ya enggak apa-apa. Itu memang doktrin Trinitas itu ada resiko doktrin. Ya resiko doktrin itu. Ya tinggal kita jawab saja. Oh memang doktrin Trinitas di situ memang tidak berdaya. Memang nungsep karena itu memang 100% modalisme. Modalisme dari keesaan Yahweh. Jadi ada triwayang. Wayangnya tuh Yahweh yang jadi raja. Wayangnya yang kedua tuh Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Lalu wayang yang ketiga itu adalah Tuhan Yesus, yaitu Yahweh yang menjadi manusia. Ya sudah. Memang ayatnya begitu. Memang itu titik blind spot daripada doktrin Triteos. Ya mau gimana lagi? Ya kan? Lah kalau ditanya, loh kenapa kok tahu itu titik blind spot doktrin Triteos, kok Pak Jody masih memilih doktrin Triteos? Loh karena corak Trinitas itu kita bereisegesis tentang Allah yang transenden. Ya, bukan keadaan triwayang di atas muka bumi ini, Dul. Betul. Bukan. Bukan, betul. Ya, Trinitas itu kenapa rumit dan memiliki resiko doktrin? Karena bapak-bapak gereja dahulu itu memang bereisegesis di area pucuk. Di area Allah yang transenden. Wah, lah piye toh? Ini cuman bereisegesis di area muka bumi ini, nggak perlu sampai ruwet begini. Ya tak kasih tahu ya. Agama yang paling berani bereisegesis ya memiliki teori tentang Allah yang transenden itu cuma agama Kristen. Wah, agama Kristen. Bener. Bener, corak Trinitas itu memang bereisegesis di area pucuk, bro. Area pucuk. Ya, itu melanjutkan prolog Rasul Yohanes sapu jagat. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Itu dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja. Ya, mereka melihat bahwa anak Allah itu bereisegesis tentang Allah Bapa. Ya, lalu para bapak gereja itu juga memberanikan diri, tapi levelnya eisegesis. Loh kita kan meniru teladan Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus bereksegesis tentang Allah Bapa. Lah kalau murid-muridnya ya kan bapak-bapak gereja ya wajar. Bahkan kita pun wajar kalau memiliki motivasi bereisegesis tentang Allah Bapa yang transenden. Ya itulah doktrin Trinitas tuh arahnya di situ, bro. Makanya walaupun doktrin Triteos subordinat itu memiliki titik blind spot di Markus 12 ayat 29, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya kita harus akui memang itu titik blind spot. Enggak masalah. Gitu. Ya enggak apa-apa, kita jelaskan saja. Oh itu memang modalisme. Modalisme keesaan Yahweh. Ya. Tapi itu bukan tentang eisegesis Allah yang transenden. Itu hanya menjelaskan tentang keesaan Yahweh di muka bumi ini. Terutama di suatu wilayah yang disebut dengan Israel. Ngerti ya? Ngerti ya? Itu Trinitas itu eisegesis tentang Allah yang transenden. Ya makanya memang wajar kalau banyak yang jebret gak kuat. Gitu loh. Berat bro.
Karena beresegesis di area pucuk, area Allah yang transenden. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ya Tuhan Yesus sendiri. Di dalam prolog Yohanes 1 ayat 18. Jadi anak yang bereksegesis tentang Allah Bapa. Lah murid-muridnya ngikut-ngikut ya. Bereksegesis tentang Allah Bapa. Ya kan, nganut. Dan Tuhan disenangkan. Tuhan sangat disenangkan jika akal budi kita dipenuhi pikiran-pikiran bereksegesis tentang Allah yang transenden. Allah disenangkan, bro. Ya, daripada pikiran kita dipikirin hal lain, ya, cari istri lagi, pengen rumah mewah 5 miliar, ya, pengen menjadi bupati atau wali kota, ya, itu terkadang sangat melelahkan, menguras pikiran kita, dan bagi Tuhan itu sia-sia. Nah, kecuali bagi mereka yang memang terpanggil ya untuk itu ya, itu lain lagi. Jadi Tuhan itu lebih berkenan pikiran kita diisi dengan eisegesis tentang Allah yang transenden. Wah, makanya agama-agama lain ini melihat orang Kristen ini memang, aduh, bagaimana orang Kristen ini ya, kok berani sekali mereka tuh berbicara tentang Allah gitu. Wah, lancang gitu. Versi mereka begitu. Ya wajar, karena mereka nggak ada teladan. Nggak ada teladan yang bereksegesis tentang Allah Bapa. Sedangkan kita punya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang memberikan teladan bereksegesis tentang Allah yang transenden, yaitu Allah Bapa. Lah murid-muridnya ngikut semua. Nah itu ada di prolognya Rasul Yohanes itu. Wah, kalau panjenengan baca prolog ya, prolog Rasul Yohanes ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 udah. Itu nampak sekali itu. Eisegesis Rasul Yohanes itu luar biasa itu. Bereisegesis tentang Allah itu. Wah, benar di area pucuk. Di area pucuk, bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu merupakan light spot daripada doktrin homoousios hipostasis. Jadi ayat itu bisa menarik banyak orang untuk percaya kepada doktrin homoousios hipostasis. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itu light spot bagi doktrin homoousios hipostasis. Nah, sedangkan untuk mereka yang bercorak doktrin subordinat, apes di situ. Apes, bro. Iya. Karena apa? Karena itu merupakan titik rabun. Titik rabun, bro. Benar. Itu tidak bisa. Orang subordinat itu ketika baca terjemahan LAI udah nusep dah. Lah gimana, sudah jelas itu. Itu yang untuk doktrin homoousios atau oneness. Ya. Baik subordinat yang homoiousios maupun heterosios itu udah nggak bisa. Nggak bisa, itu udah titik rabun. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Ya, ujung-ujungnya dia harus gocek kiri, gocek kanan untuk cari selamat, untuk menafsir Yohanes 1 ayat 1 ke bahasa aslinya. Nah, kalau dia lari ke bahasa aslinya, masih bisa selamat. Jadi titik rabun ini masih bisa diselamatkan. Gitu. Nah, cuman kan tergantung. Mereka yang sudah antipati dengan doktrin subordinat ya nggak percaya. Gitu. Jadi apa yang saya jelaskan kepada panjenengan tentang Yohanes 1 ayat 1 di bahasa aslinya, panjenengan tetap nggak percaya. Ya tetap cenderung percaya dengan apa yang ditulis oleh LAI. Ya enggak apa-apa, itu memang sudah resiko. Doktrin subordinat triteos itu resiko memiliki titik rabun di Yohanes 1 ayat 1. Nah, coba kita lihat ya bahasa aslinya ini ya.
en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Kalau untuk cari selamat, doktrin subordinat menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 itu seperti ini. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Allah juga merupakan sebutan bagi Sang Firman. Nah, itu bro. Itu terjemahan dari doktrin Triteos subordinat. Untuk menyelamatkan ayat ini dari titik rabun. Jadi masih selamat. Bisa. Lah kenapa? Karena di dalam Wahyu 19 ayat 13 memang hologos itu adalah gelar. Gelar bagi Tuhan Yesus disebut Sang Firman. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah juga merupakan sebutan bagi Sang Firman. Jadi Sang Firman itu disebut juga Sang Firman, disebut juga Allah, atau disebut juga Theos. Ya memang begitu. Memang begitu cara menyelamatkan doktrin homoiousios dari titik rabun, ya dia harus gocek kanan, gocek kiri ke dalam bahasa aslinya. Nah, masih bisa selamat. Tapi kan ya nggak bisa. Orang lain terpesona, terpukau dengan terjemahan seperti itu. Lah buku Alkitabnya mana? Nggak ada bro yang menerjemahkan seperti itu. Nah, memang bisa kita nyetak Alkitab begitu dengan terjemahan berbeda sendiri? Nggak bisa. Makanya kalau saya di debat dalam Yohanes 1 ayat 1 ya saya bilang, nah itu merupakan titik rabun bagi doktrin subordinat Triteos. Gitu. Nah, lalu kalau mereka tetap menyerang kita, ya kita jelaskan, ya sorry ya bro, kita terpaksa lari ke bahasa aslinya. Ya, lari ke bahasa Yunaninya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa selamat dari serangan-serangan apologet homoousios hypostasis. Yaitu hak setiap para apologet mempertahankan doktrinnya. Nah, tinggal bagaimana mereka yang ada di luar itu memilih, menimbang-nimbang setiap corak ini, memberikan pembobotan. Lalu kemudian mereka berkata mene tekel ufarsin. Dan didapati neraca timbangan doktrin subordinat terlalu ringan. Kalau sudah begitu ya mereka lari. Lari dari doktrin Triteos subordinat. Itulah yang menyebabkan saya sampai sekarang ini seorang diri. Seorang diri yang berdoktrin subordinat Triteos. Ya karena titik rabun ini di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, dan tidak ada Alkitab sendiri yang menerjemahkan apa yang saya sampaikan tadi. Udah ya? Ya wis ndak apa-apa. Ya, panjenengan silahkan pilih satu di antara 4 corak Trinitas ini dengan kesadaran, dengan pikiran yang terbuka, tanpa di brainwash. Nah, itu yang sebetulnya saya tuh pengen seperti itu. Mengenai panjenengan nggak pilih subordinat Triteos, ya wis lah. Nungsep ya wis rapopo. Ora popo. Aku iki ora popo. Rapopo, bro. Yang penting panjenengan itu cerdas secara rohani. Tidak menjadi korban brainwash dari para teolog panjenengan. Mudeng ya?
Mudeng ya. Lalu kemudian kita lari, kita berpindah kepada masalah titik light spot, titik terang. Ya, kenapa doktrin subordinat triteos itu bisa mempengaruhi orang untuk membuka pikiran mereka dan memilih doktrin triteos. Nah, saya berulang-ulang kali jelaskan bahwa titik light spot di dalam doktrin subordinat triteos itu ada di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, Bu, yaitu perjamuan kawin anak domba. Ya, kita baca urut-urutannya ya, dari Wahyu 4 ayat 2 ya. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, terdiri di surga. Sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Siapa yang duduk di tahta itu? Allah Bapa. Allah Bapa. Dan rupanya seperti apa? Rupanya seperti apa? Rupanya seperti di Daniel 7 ayat 9. Allah Bapa ini adalah imanensinya Hashem yang Ensof. Mudeng ya? Dan rupanya Allah Bapa ini setara dengan anak Allah. Yang tertulis di dalam kitab Wahyu 13, Wahyu 1 ayat 13 sampai 14. Rupa mereka itu setara, baik Bapa dan anak itu rupanya setara. Mudeng ya? Mudeng ya? Rupanya seperti apa? Oke, kita baca di kitab Wahyu 1 ayat 13 ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Nah, rupa anak Allah ini setara dengan yang ada di Wahyu 4 ayat 2 tadi. Cuma di Wahyu 4 ayat 2 tadi itu dijabarkan di dalam Daniel 7 ayat 9 sebagai yang lanjut usianya. Itu adalah imanennya dari Hashem yang Ensof. Namanya imanen ya pasti sementara. Ya, beda dengan hipostasis tetap. Sudah saya bilang kemarin kan di dalam topik homoousios hipostasis ya. Jadi ini adalah imanensinya. Wahyu 4 ayat 2 itu adalah imanensinya Hashem yang Ensof, yang disebut juga yang lanjut usianya. Ya, yang pertama-tama di dalam Wahyu 4 ayat 2 itu adalah merupakan perwujudan atau imanensi dari Allah Bapa. Mudeng ya? Mudeng ya? Lalu setelah Wahyu 4 ayat 2 tertulis, nah kita lanjutkan ya. Kemudian Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Siapa yang duduk di atas tahta itu? Allah Bapa, bro. Anak domba menerima gulungan kitab dari Allah Bapa. Mudeng ya? Ada dua pribadi di sini. Loh, kalau panjenengan itu berkata ini satu pribadi, jadi apa yang dilakukan pura-pura sandiwara semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayat ini adalah tentang realitas konkret di surga. Ya, lah kalau panjenengan ngomong ini satu pribadi, ya, ini anak adalah modalismenya Bapak itu pura-pura. Nggak bisa, bro. Ya, itu modalisme itu pura-pura, itu sandiwara. Karena apa? Ini hanya modalismenya saja. Seperti di Markus 12 ayat 29. Ya, Markus 12 ayat 29 itu bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Itu kejadiannya di bumi.
Udah, kejadiannya di bumi. Ya, Allah itu ada di surga. Ketika di bumi sesuai dengan runtutan waktu, dia ada modalismenya, ada wayang-wayangnya, triwayang, ya saya tadi bilang itu triwayang. Ya wajar. Ya, tapi kalau di surga nggak bisa begitu, bro. Hati-hati ya, panjenengan yang berdoktrin Oneness ya. Hati-hati. Nggak bisa begitu. Panjenengan yang telah memilih corak doktrin Oneness, coba direnungkan kembali. Ya, saya tidak memaksa, saya hanya memberikan warning. Coba direnungkan kembali. Nggak bisa, sandiwara seperti itu terjadi di surga, nggak bisa. Ya, jadi anak domba atau anak Allah atau Tuhan Yesus Kristus menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Siapa yang duduk di atas tahta itu? Allah Bapa. Mudah ya? Lalu kita lompat di dalam Wahyu 3 ayat 21. Kita baca. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimanapun aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tahtanya siapa? Tahta Allah Bapa. Di dalam kitab Wahyu 4 ayat 2. Tahta inilah yang diserahkan Allah Bapa kepada anak sesuai dengan apa yang tertulis di Ibrani 1 ayat 8. Tapi sebelum diserahkan kepada anak, mereka duduk bersama-sama. Mudeng ya? Nah, saat duduk bersama-sama ini ada dua pribadi ilahi. Bapa dan anak. Allah Bapa di sebelah kiri, anak Allah di sebelah kanan. Lalu Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di depan. Ya, kita buka di dalam Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, inilah Roh Kudus. Roh yang keluar dari Allah ya, menjadi 7 obor di depan tahta itu. Nah, dari kronologis perjamuan kawin anak domba kita tahu bahwa di surga itu ada realitas konkret tentang Triteos. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudusnya menjadi 7 obor. 7 obor roh Allah. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari roh Allah. Jadi roh Allah yang transenden, mengekporte rohnya, mengeluarkan rohnya, ya, roh yang keluar ini disebut Roh Kudus. Lalu kemudian memiliki hipostasis tetap menjadi 7 obor. Ini topik lain ya, topik lain. Kelak akan saya bahas. Ini memang agak jelimet tentang hipostasis, imanensi, transenden, dan realitas konkret tetap. Itu memang agak jelimet. Tapi semoga kelak kalau saya menjelaskan ini bisa membantu sedikit pemahaman kalian tentang ayat-ayat yang dinamik duo dan triadik. Nah, itu lain lagi juga topiknya. Kembali lagi ya kepada titik light spot dari doktrin Triteos subordinat. Jadi urut-urutannya itu sangat jelas, bro. Nah, sehingga panjenengan yang ragu dengan doktrin Triteos subordinat ya, semoga bisa saya yakinkan dengan titik light spot ini. Semoga lo ya. Semoga bisa saya yakinkan. Loh, karena itu memang realitas konkret di surga. Ya, kalau mene tekel ufarsin ya, kita timbang ya, didapati neracanya terlalu ringan. Ringan yang mana? Ya ringan Markus 12 ayat 29, bro. Ya jelas kuat yang di kitab Wahyu. Ya karena apa? Wahyu itu realitas konkret di surga. Waduh Pak Jody, saya nggak percaya kitab Wahyu. Nah itu lain lagi.
Lain lagi kalau panjenengan nggak percaya kitab Wahyu, lain lagi. Saya percaya kitab Markus 12 ayat 29. Karena ada saksinya. Kalau kitab Wahyu, ya siapa tahu Rasul Yohanes itu sedang berhalusinasi. Wah, nek kalau kayak gitu sudah beda, bro. Goodbye. Halo, sayonara, kita memang berbeda. Yang kita yakini iman kita berbeda. Saya percaya kitab Wahyu, panjenengan percaya kitab Markus 12 ayat 29 tok. Panjenengan suka bakso, saya suka mie ayam. Ya sudah, dada. Sesuai selera masing-masing. Ya, nggak perlu dipaksa. Yang jadi masalah ini, panjenengan percaya kitab Wahyu tapi nggak ngerti kitab Wahyu. Sudah membaca tapi motopi cek kuping budek. Nah, itu yang jadi problem. Makanya panjenengan itu meludahi doktrin triteos. Ya, triteos opo kuwi? Padahal itu doktrin tentang realitas konkret surga. Ya. Jangan diterus-terusin. Ya. Kan sudah saya sampaikan nih, jelas clear loh ya. Triteos itu adalah realitas konkret surga. Nah, apa yang saya jelaskan tentang perjamuan kawin anak domba, tentang realitas konkret di surga, itu merupakan titik light spot dari doktrin subordinat, dari doktrin triteos. Itu benar-benar bisa mempengaruhi banyak orang untuk berpindah ke doktrin triteos. Nah, ini sampai semangat saya berkeringat ini. Saya menyampaikan kebenaran ini sampai semangat dan berkeringat. Kenapa? Semoga panjenengan itu memiliki pikiran yang terbuka. Dan ketika membaca Alkitab ini panjenengan tidak bingung. Ya kan? Loh, saya itu bukan hanya terus semoga yang mengikuti triteos semakin banyak. Enggak begitu, bro. Enggak begitu. Lah kalau panjenengan membaca Alkitab dan paham, itu kan juga sesuatu yang membahagiakan. Benar nggak? Iya. Lo kan memang realitas konkretnya di surga memang triteos, bro. Memang begitu, nyata adanya di kitab Wahyu memang begitu. Oh Pak Jody, saya nggak mau kok, itu hanya sandiwara belaka. Lain lagi. Saya Yohanes kok, itu sandiwara kok, semuanya itu tuh hanya wayang-wayangnya daripada Allah Esa. Ya udah, saya nggak bisa apa-apa, kan pilihan masing-masing, ya kan? Resiko doktrin juga sudah kita jelaskan. Nah, mengenai panjenengan memilih Yohanes, ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu hak setiap orang Kristen memilih satu di antara 4 corak doktrin Trinitas. Clear ya? Apa yang saya jelaskan sangat jelas. Ya, semoga bisa membuat panjenengan mudeng. Dan saya akhiri konten pada malam hari ini. Terima kasih buat panjenengan yang menyimak konten ini. Salam Triteos. Salam satu keluarga Allah, Tuhan memberkati.